19130 dari kelas PBAJ. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sebuah biografi dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan sebutan Buya Hamka. Beliau adalah seorang tokoh karismatik yang dikenal sebagai ulama pujangga negarawan. Ranah Minang telah melahirkan banyak sastrawan, pemikir, negarawan, dan ulama. Salah satu sudut tokoh Minangkabau telah melahirkan seorang tokoh yang menjalani semua peran tersebut. Ia bukan hanya memainkan peran sebagai ulama, ia juga memainkan peran sebagai pahlawan dengan sejumlah jasa. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari 1908. Dunia telah mengenalnya dengan panggilan Buya Hamka. Buya sendiri berasal dari bahasa Minangkabau dari kata abi yang dalam bahasa Arab berarti ayah, sedangkan Hamka merupakan singkatan dari nama panjangnya yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Bagi Indonesia, Buya Hamka bukanlah seorang ulama biasa. Tak kurang dari 130 judul buku yang ia tulis telah menginspirasi jutaan jiwa. Tarian pena Buya Hamka bukan hanya mempengaruhi perkembangan Islam saja, tapi juga memberikan imbas bagi politik Indonesia. Ayahnya adalah seorang dokter fitin dari Mesir. Dari lahir, Hamka bernama Abdul Malik. Selama 6 tahun lamanya, dia dibina, dibimbing, dan disayang oleh orang tuanya. Karena ayahnya ingin anaknya mengikuti lamanya sebagai ulama negeri. Harapan tinggi sang ayah membuat anaknya tumbuh menjadi anak yang manja. Kemanjaan dan kenakalan Malik kecil semakin menjadi setelah mengalami suatu peristiwa. Pada usia 13 tahun, orang tuanya berpisah. Tentu ada masalah. Perpisahan ini membuat hantaman yang hebat dalam jiwa. Kalau dulu dia nakal hanya karena manja, sekarang dia betul-betul nakal karena dia tidak suka dengan perpisahan. Ayahnya begitu dengar anaknya nakal sebagai ulama negeri, tentu malu dia. Begitu ketemu, ayahnya yang memendam kemarahan langsung marah kepada anaknya. Sampai Malik berpikir, ayahku tak sayang lagi padaku. Lalu dia lari ke tepi danau. Di sana dia berpikir, mana yang lebih baik untukku, menjadi nakal atau menjadi ulama. Ayahnya berkata, aku tak pernah bercita-cita anakku menjadi nakal. Aku ingin anakku menjadi ulama. Lalu di tepi danau itu juga dia memutuskan untuk menjadi ulama. Malik meninggalkan kampung halaman. Dia pergi bersama pamannya ke tanah Jawa. Di tanah Jawa tersebut, Malik sama sekali tidak mengenyam pendidikan formal. Sedikit demi sedikit dia menjadi ulama secara otodidak. Malik yang saat itu sudah 16 tahun, kemana pamannya pergi dia ikut. Dia mendengarkan tentang uraian politik dan penjajahan Belanda dari Hus Cokroaminoto, belajar agama dari Kiai Haji Fahrudin, belajar tafsir kepada Ki Bagus Hadi Kusuma, belajar ilmu kemasyarakatan kepada Surya Pranoto. Pokoknya ulama-ulama Jawa. Berilmulah anak laki-laki itu. Matanya yang keras tajam sekarang sudah melemah. Hatinya menjadi tenang. Seolah tak puas merekrut ilmu. Abdul Malik belajar hingga Pulau Jawa, Sumatera, Malaysia hingga Tanah Suci Mekah. Dia menunaikan ibadah haji saat usia 19 tahun. 2 tahun sebelum ibadah haji, Malik menikahi Siti Raham binti Endah Sultan. Mereka pun dikaruniai 10 orang anak. Meskipun tidak pernah lulus dari pendidikan formal, semangat Abdul Malik untuk menulis sangatlah tinggi. Sebagai sastrawan, beberapa karangannya seperti Tenggelamnya Kapal Van der Weyck, Dalam Lindungan Ka'bah membuat namanya menjadi populer. Kemampuan ini dimanfaatkan Buya Hamka sebagai senjatanya melawan penjajah. Perlahan tapi pasti Abdul Malik membangun reputasinya sebagai penulis. Dalam naskah romannya, Abdul Malik seringkali menyisipkan pesan perjuangan. Sosok Hamid dalam Di Bawah Naungan Ka'bah adalah sosok muda yang memiliki jiwa
majalah pedoman masyarakat. Disitulah kalangan tadi bersambung. Nama sudah berubah. Haji Abdul Malik namanya, Karim ayahnya, dan Amrullah kakeknya. Semua orang yang membaca buku itu semuanya tertarik. Ini cerita bagus sekali. Mana Hamka? Banyak orang yang ingin bertemu dengan dia. Selain terkenal sebagai sastrawan, Buya Hamka pun terkenal sebagai jurnalis dan politikus. Hubungan baik terjalin antara Buya Hamka dan beberapa pemimpin bangsa. Itulah tadi sekilas tentang biografi daripada Buya Hamka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.